Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, tanggal 13 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala yang baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara dan saudari dalam Tuhan. Renungan pagi kita pada pagi hari ini, tanggal 13 Maret 2022 berjudul, Dia akan menyatukan dan menguatkan. Ayat inti terdapat dalam Yeskil 34 ayat 16, berbunyi, Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Orang yang memisahkan diri dari Allah agar dia bisa melayani dirinya sendiri adalah budak Mamon. Pikiran yang telah diciptakan Allah supaya dapat bergaul dengan malaikat telah direndahkan untuk melayani hal yang duniawi dan bersifat hewani. Inilah akhir yang dituju oleh sifat melayani diri sendiri. Jika engkau telah memilih kehidupan yang demikian, engkau tahu bahwa engkau telah menggunakan uang yang bukan untuk roti dan bekerja untuk sesuatu yang tidak memuaskan. Akan datang padamu saat-saat di mana engkau akan menyadari kemerosotanmu. Seorang diri di negeri yang jauh merasakan derita, dan dalam keadaan putus asa engkau akan berseru, Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kasih Allah tetap merindukan orang yang telah memilih untuk berpisah dari Dia, dan Ia menggerakkan pengaruh-pengaruh untuk mengembalikan dia ke rumah Bapa. Anak yang terhilang dalam keadaan yang sengsara menyadari keadaannya. Kuasa penipuan yang setan gunakan terhadap dia telah dipatahkan. Keadaannya yang penuh derita, anak yang terhilang menaruh pengharapan dalam keyakinan akan kasih Bapanya. Demikianlah jaminan kasih Allah yang mendorong orang berdosa itu kembali kepada Allah. Dalam perumpamaan ini tidak ada ejekan, tidak ada tuduhan kepada anak yang terhilang mengenai jalan kejahatannya. Anak itu merasa bahwa masa yang lalu telah diampuni dan dilupakan, dihapuskan untuk selama-lamanya. Dan demikianlah Allah berkata kepada orang berdosa, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Seri Membina Keluarga, Jilid 5, halaman 151 sampai 154. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Siapakah Dia yang akan menyatukan dan menguatkan? Ayat inti renungan hari ini diambil dari Yeskil 34 ayat 16. Mari kita baca ayat 15. Dikatakan di sana, Yeskil 34 ayat 15, Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dia yang menggembalakan domba-dombanya, Dia yang akan menyatukan dan menguatkan adalah Tuhan Allah. Kata Allah dalam huruf besar dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yehova. Itu sebabnya dalam Alkitab Literal Translation langsung menggunakan kata Jehovah. Siapakah Jehovah? Dia adalah Allah Bapa. Silahkan lihat renungan pagi yang sebelumnya. Jadi,
Allah Bapa yang akan menyatukan dan menguatkan domba-dombanya. Allah Bapa yang akan menggembalakan domba-dombanya. Bagaimana caranya? Kita baca ayat 23. Yeskiel 34 ayat 23 berkata, Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Pada waktu perkataan ini disampaikan kepada Yeskiel, Daud sudah lama meninggal. Daud sudah tidak ada. Namun kenapa Allah Bapa berkata bahwa Dia akan mengangkat satu orang gembala yang akan menggembalakan domba-domba Allah, yaitu Daud? Jawabnya adalah bahwa sebutan Daud tersebut untuk menyatakan garis keturunan dari mana gembala yang Allah angkat tersebut akan muncul. Tentang hal ini Yesaya menuliskan dalam Yesaya 11 ayat 1 berbunyi, Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayahnya Daud adalah Isai, dan dikatakan bahwa dari tunggul Isai akan keluar tunas. Siapakah tunas yang keluar dari tunggul Isai tersebut? Kita baca Wahyu 22 ayat 16, dijelaskan, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Tunas itu adalah Yesus. Jadi, Allah Bapa bangkitkan seorang gembala, yaitu dari keturunan Daud, dan sang gembala tersebut bernama Yesus. Dialah anak Allah yang tunggal. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 92 dan 93 berbunyi, Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bangsa-bangsa dan binatang liar, sehingga mereka akan diam dengan aman tenteram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Yeskiel 34 ayat 23, 16, 25, dan 28. Kristus mengenakan nubuatan-nubuatan ini pada dirinya sendiri, dan ia menunjukkan perbedaan yang mencolok antara tabiatnya sendiri dengan tabiat para pemimpin Israel. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan bahwa gembala yang Allah Bapa angkat tersebut adalah Yesus Kristus. Ayat inti dalam renungan hari ini adalah nubuatan tentang Yesus Kristus. Nah, renungan hari ini mengambil cuplikan dari perumpamaan anak yang hilang sebagai gambaran Allah Bapa yang menyatukan dan menguatkan. Allah Bapa yang mengampuni kesalahan mereka yang mau datang kembali kepada Bapa dan bertobat. Jika Yesus adalah gembala yang Bapa angkat untuk menggembalakan domba-dombanya, di manakah Yesus dalam perumpamaan anak yang hilang tersebut? Mari kita baca ayat berikut ini. Lukas 15 ayat 20 dikatakan di sana, Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Anak yang hilang tersebut bangkit dan berjalan kembali ke rumah. Demikian juga sang ayah, yang telah melihatnya dari jauh, segera berlari mendapatkan anaknya. Ada satu jalan yang mempertemukan si anak yang hilang dengan ayahnya. Si anak dan sang ayah tidak bisa bertemu jika masing-masing mengambil jalan yang berbeda. Sang ayah dan si anak yang hilang harus mengambil jalan yang sama, agar dapat berjumpa kembali. Dan setelah berjumpa, sang ayah membuat jamuan pesta untuk anaknya. Nah, tentang jalan ini, Alkitab dan Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 155 paragraf 2. Dijelaskan, Ia akan membawa engkau ke dalam rumah pestanya, dan panjinya di atasmu adalah kasih. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, katanya, aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini, bahkan di antara malaikat-malaikat suci yang mengelilingi tahtanya.
Kutipan ini diambil dari buku Membina Kehidupan Abadi bab 16 yang berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, tentang anak yang hilang, Roh Nubuat mengutip Zakaria 3 ayat 7 yang berkata, "Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan," atau dalam bahasa Inggris dikatakan, "If you walk in my ways," yang artinya, jika engkau berjalan di dalam jalan-jalanku. Jalan-jalan siapa? Jalan-jalannya Allah Bapa tentunya. Nah, siapakah jalan? Yesus Kristus anak Allah. Yohanes 14 ayat 6. Jadi, barang siapa berjalan di dalam anak Allah, Bapa akan bawa dia ke dalam rumah pestanya. Inilah yang terjadi kepada anak yang hilang. Dia berjalan di dalam jalan yang membawa dia kembali kepada Bapanya, dan jalan yang sama membawa Bapa bertemu dengan anaknya. Lalu Bapa bawa anaknya masuk ke dalam rumah dan menikmati jamuan pesta. Ini juga menjadi bagian kita bila mana kita berjalan di dalam Yesus, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hanya Yesus satu-satunya jalan untuk kembali kepada Bapa, dan jalan itulah yang diambil oleh si anak yang hilang. Mengapa hanya Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa? Karena dia adalah anak Allah dan telah menjadi manusia. Keilahian dan kemanusiaan bersatu di dalam Yesus. Sermons and Talks Volume 2 halaman 155 paragraf 2 menjelaskan. Dia mengetuk hatimu. Buka pintu dan biarkan dia masuk. Kosongkan hati dari segala keegoisan dengan hidup benar, makan benar, berpikir benar. Tahtakan juru selamat di dalam hati. Dengan lengan manusianya yang panjang, dia merangkul ras manusia. Sementara dengan lengan ilahinya, dia menggenggam tahta yang tak terbatas. Inilah kebenaran penting tentang jalan. Satu-satunya jalan untuk dapat mempertemukan kita yang hilang ini dengan Bapa kita yang di sorga adalah Yesus Kristus, anak Allah. Sebab memang Yesuslah gembala yang Bapa angkat untuk menggembalakan domba-dombanya, menyatukan dan menguatkan umat-umatnya. Melalui Yesuslah Allah Bapa mencari yang hilang, membawa pulang yang tersesat, membalut yang terluka, menguatkan yang sakit, serta melindungi yang gemuk dan kuat. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita semua agar jangan salah ambil jalan. Jalanlah dalam Yesus, maka kita pasti bertemu dengan Bapa, dan bahkan Bapa berlari mendapatkan kita dan menyediakan jamuan pesta bagi kita. Kita dipersatukan dan dikuatkan oleh Allah Bapa di dalam anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami, untuk kami tahu jalan mana untuk dapat kembali kepada Bapa, dan jalan mana agar Bapa dapat berlari untuk mendapatkan kami. Jalan itu adalah Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar kami dapat kembali kepadamu, dan pada akhirnya boleh bersatu pada saat Yesus datang yang kedua kali. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.